saksi di tempat, katanya perasaan yang bawa barang dia, tangannya itu panas kayak seperti ada yang merintil gitu. Banyak kejadian janggal ketika mendapatkan benda pusaka tersebut. Memang ini sangat magis dan sangat mistik sekali. Lewat jembatan katanya itu orang itu nabrak kakek-kakek itu yang pegang tongkat. Tapi yang paling mencengangkan, harga benda pusaka tersebut mencapai miliaran rupiah. Mungkin ini terdengarnya sangat di luar nalar logika kita sebagai orang awam. Seperti kisah beliau yang akan kami datangi tempat. Katanya nabrak kakek-kakek bawa tongkat. Saya perlihatkan tongkatnya, ya ada di pusaka. Tongkat ini apa bukan? Saya gitu kan. Terus tongkat itu saya ambil dari kamera saya perlihatkan ke orang itu. Ya orang itu langsung kayak orang kesurupan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik lagi, bareng saya masih di ARD Channel Official, dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi bersama rekan-rekan kepada salah satu narasumber kita yang konon menurut informasi katanya beliau mempunyai benda pusaka yang sangat misterius, karena mungkin didapatkannya secara misterius. Dan wow, ini gak tanggung-tanggung ya, karena benda pusaka tersebut nilainya itu ratusan juta bahkan miliaran. Wow, sangat luar biasa sekali, dan itu yang bikin kami bersama rekan-rekan sangat penasaran. Oke, yang penasaran ikutin terus ARD Channel Official. Oke pemirsa, mungkin perjalanan menuju rumah beliau, karena beliau benar-benar mencil ya. Ini rumah beliau itu sangat mencil sekali di area persawahan jauh dari pemukiman. Beliau adalah seorang pakar spiritual. Mungkin buat pemirsa yang mau bertamu ataupun mau bersilaturahmi kepada beliau terbuka, welcome, silahkan untuk datang. Nanti untuk alamatnya bisa follow dulu akun media sosial saya yang lain. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan bertemu dengan orang yang saya dengar narasumber yang kita akan ajak wawancara ini mempunyai pusaka kekayaan. Nah, dari pusaka kekayaan ini merembet ke pusaka yang lain. Nah, konon katanya pusaka ini bernilai ratusan juta bahkan sampai miliaran. Nah, untuk cerita lengkapnya mungkin kita akan sama-sama dengar seperti apa beliau mendapatkan pusaka kekayaan ini. Nah, sebelumnya saya pengen mengucapkan, gimana Kang kabarnya, sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Jamal. Pak Jamal. Alhamdulillah. Nah Pak, ini kita dengar bahwa Bapak itu kan katanya mempunyai salah satu pusaka peninggalan dari zaman kerajaan, yang notabene pusaka tersebut bernilai miliaran. Nah, itu Bapak bisa ceritakan awal mula mendapatkannya seperti apa? Awal mula mendapatkan barang ini ya. Iya. Saya ingat dulu itu waktu tahun 2017, pas setelah sholat zuhur, kuburan masjid itu ada orang nggak dikenal itu bawa motor besar, tanya nama saya gitu. Pas yang ditanya itu ya saya sendiri sama teman-teman, ada orang 3 di sana gitu. Ya langsung diajak ke rumah gitu, ke rumah saya. Terus katanya dia itu
waktu dapat proyek di daerah sana itu daerah Kuningan, waktu ya awalnya nggak cerita gitu ya, cuman merahasiakan, nggak tahu mau silaturahmi, ternyata dia bawa benda model ini gitu. Terus saya tanya ya gitu, waktu gali sumur buat kubangan itu yang harusnya dalamnya 4 meter, baru 3 meter sudah ada lubang ke pinggir gitu, lubang ke pinggir katanya, kata dia itu. Terus pas dilihat itu lubangnya agak besar, ada kotak yang bungkusnya itu sudah hampir rapuh itu kotaknya itu. Terus di dalamnya ya ada model pusaka seperti ini. Oh, jadi awal mulanya Bapak mendapatkan pusaka ini ada orang yang mencari Bapak, Iya, orang Bandung, orang Bandung ya. dan awal mulanya mendapatkannya beliau seorang kontraktor yang notabene sedang menggali kubangan ya untuk proyek air gitu, mungkin ya irigasi Iya. gitu. Terus itu selanjutnya gimana Pak? Terus katanya itu, kata anak buahnya yang menemukan itu disuruh dijual itu barang seperti itu gitu. Suruh dijual, dibawa ke daerah Sumedang. Terus mau dibawa ke daerah Sumedang ke orang Cina itu, tapi orang itu namanya itu katanya Angkos Amansi, itu apa panggilan apa nggak tahu itu ya. Cici biasanya ya. Itu Cici itu panggilan perempuan. Katanya itu sudah ditawar mahal, terus mau transaksi di tempat itu, katanya perasaan yang bawa barang itu ya, tangannya itu panas kayak seperti ada yang merintah gitu, panas tangannya itu, ada yang sakit, gitu ada ya? yang terus pulang lagi nggak jadi dijual gitu, nggak jadi dijual. Pulang lagi ke daerah Kuningan, langsung berembuk sama anak buahnya, sepakat. Terus hari kemudian ya mau dijual. Nah, pas mau berangkat lagi ke Sumedang itu lewat jembatan sana daerah Bantar Ujung itu, sungai apa itu Cihiem, itu lewat jembatan, katanya itu orang itu nabrak kakek itu yang pegang tongkat, katanya gitu. Terus kakek itu luka katanya itu, terus katanya mau dirawat, dibawa ke rumah sakit, malah marah-marah. Kata si kakek itu malah suruh nemuin yang namanya itu, ya saya disebutkan itu Bapak Jamal. Pak Jamal, temuin aja di daerah gitu, gak jauh dari sana, daerah Sariang Padari. Nah itu Pak, kalau boleh tahu itu waktu kan mungkin anak buah si kontraktor tersebut sepakat ingin menjual ke Cina ya, itu ya ke Cici. Itu waktu itu kan berarti udah ada kesepakatan dia mau ada harga, ada mau transaksi gitu. Itu kalau boleh tahu berapa nilainya itu waktu itu? Katanya itu ditawarnya sampai 200 itu, sampai 200 juta katanya itu. Berarti sangat luar biasa, sangat mahal sekali itu barang tersebut ya. Nah itu pas mau transaksi si tangan kontraktor tersebut ada yang nyubit. Barangkali sakit sekali, apa nggak sampai nggak jadi transaksi ya? Mungkin. Nah begitu pulang lagi ke sini, tiba-tiba ada yang menabrak kakek-kakek. Kakek-kakeknya itu bawa tongkat gitu. Bawa tongkat, suruh nemuin Bapak Jamal yang ternyata notabene Bapak sendiri. Iya gitu. Nah itu barang tersebut dikasih saja begitu saja, apa Bapak ngasih uang ke mereka? Oh enggak, itu pas saya tanya dia itu masih merahasiakan.
Oh Enggak langsung bawa dikasih lihat barang itu, enggak, masih dibungkus itu, dipakai apa itu koran sama apa itu dulu itu bungkusannya ya gitu. Terus katanya nabrak kakek bawa tongkat, saya perlihatkan tongkatnya ya dari rumah saya, tongkat ini apa bukan, saya gitu kan. Terus tongkat itu saya ambil dari kamar saya perlihatkan ke orang itu, ya orang itu langsung kayaknya kayak orang kesurupan lah gitu. Kaget gitu ya. Kaget, langsung mencolot gitu, terus omongannya ya gitu kayak orang kesurupan aja, omongannya juga gak ngerti gitu. Oh berarti kalau gitu si pusaka tersebut ada hubungannya dengan tongkat yang Bapak miliki. Mungkin gitu mungkin. Dan itu dibenarkan dengan kakek-kakek yang membawa tongkat. Kalau boleh tahu bisa lihat tongkatnya Pak? Ya bisa. Karena saya perlihatkan tongkatnya, orang itu langsung percaya, juga perlihatkan itu barangnya. Nah, kalau untuk tongkatnya gimana Pak? Ini tongkatnya yang saya pegang yang ada di rumah itu ya seperti ini tongkatnya itu. Ini modelnya kan bambu, tapi bambu itu menurut saya ya unik, ini bambu kok bisa kayak gini. Kayak bambu dempet ya? Iya, dempet ini. Kalau dari bawahnya satu, ke atasnya dua ya? Satu. Nah, ini. Tapi nggak dilem ya Pak, nggak Pak ini Pak? Enggak, asli ini. Alami. Dari dulu. Boleh lihat Pak, benar Pak. Enggak. Nah teman-teman, jadi ini alami, asli dari alam ya, nggak dilem tuh. Ini menyatu. Kalau bayi itu namanya berarti ngepang, Kembar. kembar siam atau apa berarti? Mungkin teman-teman yang tahu ini pusaka apa namanya, bambu apa namanya, bisa tulis di kolom komentar ya, kita bisa berbagi informasi. Tapi kalau untuk Bapak tersendiri ini ngasih namanya bambu apa ini namanya Pak? Ya nggak tahu juga, saya cuman punya aja, ngerawat, nggak Berarti tahu juga. cuma ngerawat aja, berarti namanya pun juga nggak tahu. Kalau dapatnya dari mana Bapak ini bambu ini dulunya? Oh, ini dari bapak sayanya juga katanya dari kakek. Berarti itu pusaka turun temurun berarti. Kalau kegunaannya tersendiri untuk apa sebetulnya Pak? Ya nggak tahu juga, ya cuman punya aja, nggak Berarti tahu. Bapak sendiri pun juga belum pernah make untuk apa-apanya gitu, cuman disimpan saja berarti. Disimpan aja di rumah. Nah, berarti berawal dari tongkat ini, pada akhirnya menarik benda pusaka yang tadi kontraktor bawa berarti ya? Iya, gitu. Kalau yang kontraktor bawa, pusakanya seperti apa? Dulu itu pusakanya itu ya persegi panjang satu, terus ya semodel keris satu. Oh, ada dua. Ada dua. Tapi yang satunya lagi itu yang perseginya itu sudah saya hadiahkan ke orang sana itu. Oh, udah ada yang nebus berarti ya? Katanya itu enggak ditebus, enggak dibeli, ini cuman alih rawat aja katanya gitu di suratnya, alih rawat gitu. Nah, itu yang mengalih rawat pusaka yang diberikan ke Bapak itu ngasih uang berapa? Ya ngasih uang itu cuman buat apa? Sedekah berarti. Sedekah katanya, ini cuman sedekah aja ya. Lebih dari 30 itu. Wow. Kalau sama kerisnya itu 50 saya kasih katanya. 50 juta ya? Masya Allah. Tapi kerisnya saya nggak kasih akan, itu buat kenang-kenangan di rumah aja gitu. Oh, kalau yang kotaknya Bapak kasih, kalau yang kerisnya masih ada. Masih ada. Kalau boleh tahu yang seperti apa Bang? Kang, Kerisnya itu ya di bawah. di bawah Oh, seperti ini. Masya Allah. Nah, ini kerisnya itu kayak sama. menyala ya? Kelihatannya itu kalau di center ini tembus. Yang satunya yang kotaknya itu gambar orang, terus kayaknya ya pegang tongkat ya, orang terus pegang tongkatnya. Itu bahannya dari berlian atau apa itu Pak, menyala seperti ini? Nggak tahu juga saya ini, nggak tahu bahannya dari apa, nggak tahu, cuman dikasih ini. Mungkin yang saya lihat emang itu kelihatannya udah jadul banget ya, kayak peninggalan kerajaan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa di kolom komentar ya. Bisa di komen. Nah, bisa di komen
bisa dicek ke, dan yang jelas ini bernilai puluhan juta ya, dan itu dibuktikan dengan salah satu pusaka, berarti teman yang itu ya, Iya. udah ada yang alih rawat dan dia ngasih sedekah sebesar hampir 30 juta 30 lebih. lebih. Masya Allah. Dan kalau misal ini setelah tayang video ini ada yang nawar lagi, misalkan ada yang mau beli, itu mau dikasih nggak? Kalau dibeli ini saya nggak jual. Kalau dibeli nggak jual. Kalau di alih rawat ya monggo aja. Oh, berarti gitu. bahasanya Silakan. mesti beda ya Pak ya? Nah, Jadi alih rawat, alih kolektor barang antik. Tapi kalau misalkan orangnya mau ngasih ya diterima gitu ya Pak. diterima. Nah kalau untuk keris yang tadi berarti namanya juga nggak paham juga. Nggak paham ya. Itu sebelum keris ini diterima atau ada yang nganter ke Bapak, itu awal mulanya Bapak bermimpi atau bagaimana itu Pak? Sehingga ujuk-ujuk kok langsung datang gitu. Ada yang nganterin. Ada yang nganterin. Nggak juga, nggak mimpi, nggak apa itu. Taunya ujuk-ujuk langsung datang gitu. Iya gitu. Tapi tahu alamat lengkap Bapak. Tahu alamat lengkapnya ya dari si kakek-kakek yang ketabrak itu, yang pegang tongkat ini katanya gitu. Nah sosok kakek-kakek tersebut berarti sosok makhluk gaib berarti. Ya mungkin. Kenapa gini? Ini kan dua pusaka ini bisa dibilang sejodoh ya. Nah setelah Bapak keluarkan yang satunya, apakah itu ada hal aneh, misalkan si kakek tersebut mendatangi Bapak lalu marah-marah dari kacamata spiritualnya gitu, ada nggak? Atau aman-aman aja sampai sekarang? Aman-aman aja sampai sekarang. Berarti mungkin yang disebut milik rezeki itu seperti itu ya, yang dari awalnya kontraktor udah ada yang mau beli 200 juta tapi nggak jadi, malah dikasih ke Bapak, dan sama Bapak ada yang ngasih sedekah 30 juta lebih, berarti itu milik Bapak. Berarti kalau misal cek hodamnya itu apa Pak? Wah nggak tahu, nggak pernah juga saya nggak. Berarti nggak Bapak emang benar-benar polos. polos saya Ah, nggak nggak tahu. saya Pak. Nggak tahu. Gitu. Mungkin teman-teman semua yang melihat video ini yang mempunyai mata batin atau spiritual, ini cocok yang menghuni pusaka tersebut Sosok. apa sosok dan tongkat tadi ya seperti apa. Ini bagi yang ngerti aja. Kalau misalkan yang nggak ngerti nggak apa-apa, ini cukup sebagai pengetahuan saya. Nah Pak, selama Bapak sebelum menerima pusaka ini kan Bapak hanya punya tongkat doang gitu ya Pak ya, nggak ada keris-kerisnya gitu. Nah sosok kakek tersebut itu pernah mendatangi Bapak nggak? Wah nggak juga saya. Jadi nggak ada ilapat apapun, Nggak. tiba-tiba ada yang mengantarkan. Nah mungkin kalau untuk dari leluhur Bapak itu asalnya dari mana? Apakah ada hubungannya dengan kerajaan atau silsilah sejarah? Ada nggak? Apa dulunya orang yang suka mencari ilmu kebatinan gitu? Sedikit saja gitu boleh. Kalau kakek saya juga saya nggak tahu ceritanya gimana itu. Nggak pernah terdengar seperti itu. Maksudnya apakah misalnya seorang spiritual gitu? Katanya dulu kata orang-orang ya memang gitu, tapi ya bapak saya juga nggak pernah menceritakan, tapi saya tahunya dari orang-orang sini katanya ya kakek-kakek saya Mungkin kalau udah ada YouTube mungkin bisa dicek ya. Seperti sekarang ini Pak, ini cerita kan mungkin bisa dibilang sangat berharga ya. Nanti kalau suatu saat anak cucu Bapak, oh itu cek aja di sana gitu. Nah berarti memang seperti itu alur ceritanya. Kalau misalnya nggak ada yang ngedokumentasikan, ya kayak tadi sang kakek dulunya mungkin orang sakti atau apa, bisa jadi kan Pak ya. Karena tidak mungkin misalkan sepanjang-panjang pusaka tersebut dari segi spiritualnya nggak mungkin datang-datang ke sini tanpa alasan tertentu. Berarti ada hubungannya antara tongkat tersebut sama pusaka yang kakek terbawa. Gitu. Mungkin Pak ada misalkan yang mau disampaikan sama Bapak terkait benda pusaka yang Bapak punya gitu. Enggak sampaikan, saya cuma merawat aja sebelum ada yang membutuhkan yang lain gitu. Sebelum ada Jadi kalau misalkan ada yang mau ngerawat baik tongkat ataupun pusaka itu keris, Bapak siap Boleh. lepas berarti. iya. Selain dua pusaka yang Bapak punya, ada lagi nggak pusaka yang lain?
nggak punya kalau model-model barang seperti ini enggak ada. Itu Pak, kalau selama memiliki dua benda pusaka ini ada gangguan-gangguan nggak atau kejadian-kejadian aneh gitu selama hidup Bapak memiliki dua pusaka ini? Enggak ada, biasa aja, normal biasa. Lewat mimpi tidak ada gitu ya? Atau Enggak. suara-suara firasat gitu? Enggak ada. Soalnya kalau tadi kita dengar ya dari kontraktor itu ceritanya memang cukup mengerikan, bahkan sampai merenggut nyawa seseorang begitu. Apakah itu dari kepemilikan benda pusaka atau apa begitu? Tapi kayaknya Bapak nggak ada efek apa-apa gitu ya, Polos-polos aja. polos-polos aja. Mungkin ini warisan dari orang tua yang memang cukup berharga untuk kehidupan Bapak di sini. Gitu ya, Pak. Mungkin barangkali Bapak punya apa namanya ya, punya spiritual, entah itu nerawang atau ngobatin orang. Soalnya kayak yang namanya punya pusaka kayak gini itu pasti punya kelebihan. Ada nggak kira-kira? Wah, nggak bisa ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Apa nggak mau cerita ini? Soalnya mungkin dari sorot matanya, dari segala body language atau bahasa tubuh, Bapak menyebut nggak bisa, sebetulnya Bapak iya itu tuh. Ya mungkin seperti itu ya, nggak mau diceritakan gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Bapak punya keahlian mengobati, nggak apa-apa disebutin aja, barangkali dengan adanya video ini banyak orang yang tertolong gitu. Udah, yang suka datang minta bantuan gitu. Ya kalau yang silaturahmi aja ya ada gitu. Saya terima ya sebagai silaturahmi orang Islam aja gitu. Maksudnya silaturahmi dalam hal apa, misalkan sharing, apa ngobatin, apa misalkan cek kodam atau gimana? Ya cuman sharing, ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Tapi dalam artian spiritual berarti ya? Ya arahnya Arahnya ke sana gitu ya? Ini Bapak, saya penasaran nih, awal mula Bapak dapat warisan dua benda pusaka ini. Nah itu pada usia berapa, atau mungkin orang tua Bapak Kang Jamal ini memberikan dua pusaka ini, tiga berarti ya totalnya, sama yang di ahli rawat gitu sama orang Kuningan. Ada pesan-pesan khusus nggak gitu? Kayak ini tolong dijaga, ini itu untuk apa-apa begitu. Ada akadnya nggak gitu? nggak ada, cuman dulu itu saya pertama pegang bambu ini tahun 2004 saya habis merantau dari sana, tanah wetan itu dikasih ini sama bapak saya. Terus tahun 2017 ya saya dapat barang seperti keris ini gitu. Jadi sekarang bapaknya masih ada Pak? Sudah tidak ada, tahun 2006 saya meninggal. Jadi hanya tolong jaga benda ini untuk kamu, udah aja gitu. Iya, cuma dikasih itu aja, peninggalan dari kakek katanya gitu. Nah satu lagi Pak yang jadi saya pertanyakan, itu kan yang beli, yang bukan yang beli ya, yang nebus rawat itu, yang ngasih uang 30 juta itu orang mana Pak? Itu orang Kuningan itu si Awi Gebang apa mana itu orangnya itu. Itu rombongan itu sama orang Itu tim gitu ya. Tasik sama orang Banjar, itu ada 6 orang. Ciawi Nggak Gebang, tahu. Oh, si Awi Gebang ya, si Awi Gebang. Arif namanya Arif. Nggak tahu juga. Gini Kang, maksudnya itu kan berarti orang yang ngerti pusaka ya. Pas Ya. mau bawa itu di rumah saya itu dicoba dulu, itu pakai air di bak itu di dalam rumah itu. Masih pusaka itu dimasukin ke Di air, dites. tes. Nah, katanya ya saya minat air rawat, saya butuh katanya gitu. Kalau mau Jadi dia nggak ngajuin harga, langsung aja ngasih uang segitu berarti. enggak ngajuin harga. Kalau 2 sama ini katanya saya kasih 50,
kalau satu ya cuma 30 lebih, ya satu aja, yang satunya buat kenang-kenangan saya. Ini kan di sini ada tulisan Arabnya itu. Boleh angkat, Pak? Ini 804 itu Tahun. sama dulu itu. Tapi kata ahli sejarah ini 804 itu tahun pembuatannya katanya gitu. Oh, berarti udah ratusan tahun ya. Nah, ini kan 8.4 itu tulisan Arabnya, itu ada Cetakannya. cetakannya. Yang satunya juga sama, ada tulisan ini. Nah, berarti Pak, waktu dites di air itu apakah goyang-goyang, hidup atau gimana Pak? Dia bisa tahu bahwa ini asli, berarti buatan tahun 804. Ya nggak tahu juga Dia yang tahu. Cuman rombongan dia yang ngerti, cuma saya sama Nah, kalau boleh melihatnya. tahu bisa minta kontak yang belinya, yang ngasih rawatnya nggak? Atau apa nggak kenal Pak? Oh nggak kenal juga. Oh disamperin gitu. Iya, makanya saya penasaran sih sebetulnya dia itu sampai berani membeli segitu itu buat apa? Apakah yang dibutuhkan pedamnya, apa misalkan lebih ke kolektor barang antik gitu, maksudnya yang pengen saya tanyakan. Mungkin teman-teman yang tahu ini barang apa dan kenapa ini bisa mahal, tulis saja di kolom komentar ya. Kita bisa sama-sama mencahkan misteri ini gitu. Kalau saya sih ya punya benda pusaka seperti ini, terus tidak tahu cara pakainya, apa isinya. Pada saat ditawari harganya 50 juta, pasti kaget banget Pak. Yang jual gitu ya. Justru nggak langsung saya jual. Oh iya. Harus muncul pertanyaan, Mungkin kok ada- kenapa mahal gitu? Apakah ada yang lebih mahal gitu? Apakah ada yang lebih mahal gitu? Yang saya rasanya nggak ada apa-apanya kok mahal gitu. Sempet nggak kok harganya sampai puluhan juta sih Pak, misalkan gitu Bapak nanya gitu. Oh enggak juga. Oh enggak, langsung aja. Langsung Kalau aja. menurut Bapak sih yang bikin mahal itu ini adalah warisan turun temurun peninggalan daripada orang tua. Oke Pak, kalau begitu nampaknya cukup sekian ya penelusuran kami tentang benda pusaka yang luar biasa yang dibuat tahun 804 dan harganya nilainya juga sangat mahal sekali dari Bapak. Nah, teman-teman yang ingin memberikan komentar silahkan, dan kami pamit undur diri Pak gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.